Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Insinyur Heri Kusnadi, STMT, dosen tetap program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Pamulang, Kota Serang. Video ini saya buat sebagai bagian dari persyaratan sertifikat dosen tahun 2025, khususnya terkait persyaratan diri dosen dalam bentuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi. Dalam tugas pengajaran, saya mengampu mata kuliah program Logic Controller yang berada pada semester 5 dengan bobot 3 SKS terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah PLC ini membahas modul-modul input dan output PLC, termasuk komponen PLC khususnya untuk input dan output, rangkaian PLC input dan output, simbol-simbol pemrograman, serta rangkaian PLC. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, membuat, dan merancang proyek yang berhubungan dengan input dan output PLC. Pokok bahasan perkuliahan meliputi 1. Konsep PLC, 2. Perbandingan antara PLC dengan kontrol konvensional, 3. Penerapan PLC industri, 4. Sistem PLC, 5. Omron, tipe PLC, 6. Prinsip kerja PLC, 7. Modul input dan output PLC, 8. Prosedur pemrograman PLC berbahasa pemrograman PLC, 9. Instruksi dasar PLC, pemrograman kontrol dol dan rangkaian gaya motor, pemrograman kontrol perbalikan arah putaran dan pengawatan, program kontrol lampu lalu lintas dengan PLC, program kontrol putar balik motor induksi 3 pas, dan program kontrol gerak lift barang dengan PLC. Perkuliahan ini dilaksanakan secara daring dan luring. Dalam metode daring, kegiatan dilakukan melalui LMS, termasuk penyampaian materi, diskusi, tugas, dan evaluasi. Dalam metode luring, mahasiswa mengikuti kuliah tatap muka untuk pendalaman konsep, diskusi, pemecahan soal, dan praktikum. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode DIA, yaitu delivery penyampaian materi saya lakukan melalui ceramah interaktif, simulasi rangkaian, interaksi praktikum, serta penyediaan bahan ajar berupa modul, slide presentasi, dan artikel pendukung yang dapat diakses melalui Learning Management System atau disebut LMS. Interaction saya mendorong interaktif melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan kolaboratif. Asesmen penilaian melalui secara berkelanjutan melalui tugas individu, kuis simulasi rangkaian, tugas kelompok seperti praktikum dan presentasi, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Indikator dan pembobotan penilaian kredit dari kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Dengan syarat minimal kehadiran yakni 75% dari total pertemuan. Demikian gambaran pelaksanaan perkuliahan PLC yang saya ampu. Berikut adalah contoh proses perkuliahan PLC yang saya ampu di dalam kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua, sebelum kuliah dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mari teman-teman semua kita berdoa dimulai. Wah, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita sukses semuanya ya. Oke. Baik, rekan-rekan semua, saya cek terlebih dahulu ya. Berdasarkan absensi, kemarin atas nama Miko tidak hadir. Kenapa Mas masalahnya? Saya sakit ya. Untuk mata kuliah yang ketinggal itu tolong tanyakan ke teman-temannya ya. Takutnya ada tugas yang belum terselesaikan dan langsung dikumpulkan ke saya ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-7 membahas tentang modul input dan output pada PLC. Tapi sebelum kita lanjutkan pada topik pertemuan 7, kita coba flashback kembali ke pertemuan ke-6 tentang konsep PLC.
Tahu kan rekan-rekan semua konsep PLC secara garis besar ya? Intinya ada input, ada proses, dan ada output. Itu secara garis besarnya. Nah, maka dari kuliah yang terdahulu, maka kita tindak lanjuti di input output modul PLC. Baik ya rekan-rekan ya. Kita lanjut. Nah, untuk input output PLC ini ada dalam input tuh suatu PLC ada 4 bagian. Pertama ada digital inputnya, ya kan? Ada digital outputnya, ada analog output dan ada digital output. Nah, keempat-empat tersebut mempunyai peran masing-masing ya. Ada yang paham tentang digital input? Digital input itulah ada sinyal diskrit ya, yaitu yang jika rekan-rekan pernah belajar ke elektronik digital ada disebut diskrit atau 0 dan 1 ya. Nah, jadi nilainya cuma dia baca 0 dan 1 saja sudah. Yang dia masuk ya, jika stop dia 0 dan jika run itu 1. Nah, sedangkan untuk analog signal analog adalah sinyal yang kontinu. Contoh, sinyal yang diberikan pada secara umum signal yang pada analog output itu biasanya antara 4 sampai 20 mili ampere. Maka jika dinilai rendah adalah 4, jika dinilai atas adalah 40. Nah, itu salah satu contoh ya rekan-rekan ya. Nah, kita coba bisa dilihat pada komponen-komponen yang digunakan pada rangkaian input dan output pada suatu PLC. Kita lihat di sini. Nah, sedangkan untuk input, digital input, kita lihat ada beberapa komponen. Istilahnya input itu adalah signal yang dikeluarkan dan diterima oleh PLC. Nah, sedangkan output adalah sinyal yang dikeluarkan dan dibutuhkan oleh komponen PLC. Salah satu contoh adalah limit switch. Nah, sinyal yang masuk dikeluarkan oleh limit switch diterima oleh si PLC. Nah, maka diproseslah. Nah, dalam proses itu mau dibutuhkan buat apa? Nah, ternyata saya mau menggerakkan kontaktor atau motor listrik contohnya, maka dikeluarkan oleh sinyal output. Tapi butuh proses pemrograman di dalam rangkaian tersebut ya. Nah, sedangkan output adalah yang sinyal yang dibutuhkan berdasarkan proses. Maka di sini punya rangkaian tersendiri. Ya, ini ada yang AC dan ada yang DC. Ini rekan-rekan harus bisa memahami tentang komponen sebelum membahas tindak lanjut tentang digital input dan output. Karena kenapa? Kalau rekan-rekan tidak bisa memisahkan antara komponen digital input dan komponen output, itu agak sedikit bermasalah. Contoh misalkan, kontaktor Anda masukkan ke digital input, itu nggak bakal bisa diproses. Karena apa? Dia hanya membutuhkan tegangan, ya kan, yang diberikan oleh si PLC. Contoh, kita selanjutnya ini komponen real ya yang digunakan. Kita lihat biasanya di PLC itu bagian atas itu kebanyakan itu biasanya digital input dan yang di bawah digital output. Nah, kalau kita lihat di sini antara yang sebelah kanan itu adalah output. Contohnya salah satu contoh adalah kontaktor, relay dan lain-lain. Nah, sedangkan yang input adalah high pass button, limit switch dan selector switch ya. Nah, ini model uang lingkup secara menyeluruh tentang penempatan digital input dan output pada suatu PLC. Kalau kita lihat, semua komponen yang di bawah itu adalah digital output. Nah, ini digital yang dibutuhkan oleh PLC ya. Ini di mana dia diperlukan penggerak sehingga dia diperlukan suatu proses pemrograman dari suatu PLC. Nah, perintahnya adalah dari inputnya. Maka diberikanlah contoh misalkan saya pengen menjalankan suatu motor listrik, maka saya harus menekan start. Nah, start ini tombol komponennya, button itu merupakan sinyal input. Nah, setelah diproses dalam pemrograman, maka keluarlah output yang dipindahkan untuk menjalankan kontaktornya ya, sehingga menjalankan motor listriknya. Nah, ini contoh lagi analog input dan output. Nah, kita lihat ini sistemnya itu ada di PES-nya, contoh sini analiser nih, atau biasanya sering kita transmitternya. Nah, ini biasanya mengeluarkan nilai suatu signal tegangan itu 4 sampai 20 mA. Nah, di proses suatu PLC dikeluarkanlah ke pembukaan palep. Jadi jika misalkan saya membuka palep 10%, maka
nilai 4 sampai 20 miliampere itu dari 10% itu berapa, maka akan dikirim sinyal tersebut kepada PLC dan proses pembukaannya sesuai dengan kapasitas yang diperlukan dari si transmitter tersebut. Nah, di sini ya, maka tidak heran biasanya di sistem analog output itu ada namanya set point dan proses value, yaitu nilai biasanya kita setnya, contoh kita pembukaan 100%, maka kita butuh di 50%, maka proses yang dikirimkan adalah setengah harga dari nilai sinyal 4 sampai 20 miliampere, maka akan terbukalah di output analognya itu sama nilainya 4 sampai 25 ampere, itu setengahnya itu 50, maka bukaannya akan setengah ya. Nah, ini peralatan digunakan. Terus encoder untuk mengukur kecepatan, maka direspon dan diolah oleh si PLC, maka diubah ke dalam bentuk sinyal di keluaran analog outputnya, yaitu 4 sampai 20 miliampere. Nah, ini ya rekan-rekan semuanya, permodelannya atau gambar-gambar yang dibutuhkan analog ini sudah gambarannya. Untuk pemrogramannya ada di pertemuan yang akan berlalu. Nah, ini bahan kompaknya kita jelas. Yang ini ada sedikit penyinggungan ke pertemuan yang terdahulu tentang konsep PLC. Nah, di mana kalau kita lihat dalam bentuk PLC itu ada namanya terminal power utamanya 220, terminal input sudah tertera, dan ini terminal DC-nya. Biasanya ada untuk terminal DC pada PLC ada eksternal dan internal ya. Jika tidak ada internal, maka kita butuh power supply itu sendiri eksternal 24 volt DC. Nah, sini terminal outputnya dan ini portnya kita menggunakan atau teman-teman untuk mentransfer data atau berlanjut ke menggunakan HMI ya. Nah, itu maksudnya buat apa? Pertemuan selanjutnya kita akan membahas ini. Ini ada hubungan dengan penempatan PLC. Baik, kita lanjut karena tadi saya bilang ada yang namanya digital input dan digital output itu ada hubungan dengan proses dalam pemrograman, karena dalam proses pemrograman itu ada proses tertentu yang menyatakan bahwa ini input atau output. Contoh, kalau kita lihat biasanya untuk digital input itu input biasanya ditandai oleh kode angka itu 0.00 biasanya ya. Nanti biasanya sekitar sampai 1 yang biasanya 0.7.00. Nah, untuk itu overall biasanya ada channel TH-nya ya. Karena satu bit dia ada 8 channel ya. Ini kita bicara di overall ya. Nah, ini digital output biasanya digunakan 100. Di salah satu output titik. Nah, ini satu biasanya juga sama sampai 0. Nah, bedanya ada beberapa tipe yang membedakan untuk digital output. Salah satunya tipe output biasanya ada komnya ya. Komnya itu suka dibanyak. Nah, misalkan kom dua kom 1, 2, ada kom 2, 3, dan 4. Nah, kita untuk tipe merek lain biasanya komnya 1 tapi outputnya langsung banyak. Tidak mau dia kita akan di arah ada. Nah, ini gambar-gambar ya untuk simbol-simbolnya. Ini sama halnya dengan pembelajaran digital ya. Cuma dia beda dari simbolnya saja, tapi prinsip kerjanya sama. Nah, ini disambung kalau di sebelah digital ini disatukan tipe N satu makanya begitu ya. Salah maka dia tidak akan terhubung sama. Dan makanya kalau jika teman-teman bisa mempelajari proses di rangkaian kita, insya Allah akan melanjutkan pemrograman Contoh yang lain tadi kita buat satu sistem yang terkunci ya. Contoh. Jadi kalau kita ini simbolnya NZ ya, dari close ya, dia terhubung. Jadi berarti istilah yang close itu posisi dalam keadaan normal dia terhubung, tapi pas kita alihkan listrik maka dia akan saling berubah jadi Nah, inilah yang kita menyatakan bahwa simbol itu ada hubungannya dengan di penentuan digital itu kan digital contohnya dikasih tahu ya teman-teman ini. Kalau saya coba ini
kuncinya kita kasih tanda kita satu. Nah, ini anggap aja datanya tombol startnya atau tombol stopnya. Ini kayak apa? Internal nilainya, ingatnya, karena si dari nilainya 100 dikode sama, maka ini internal nilainya. Nah, ini sebelum interrupt, maka di saat ditekan, maka dia akan terkunci. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi rangkaian itu menentukan, berarti komponen start itu adalah komponen pass button, maka bentuknya adalah bentuk N, maka di saat dia release, maka dia akan terkunci, maka di saat stop akan terputus. Nah, ini ya, jadi ada hubungannya antara simbol-simbol diagram dengan komponennya. Dalam kebutuhan komponen pun, jika teman-teman bukan salah, maka akan berakhir pada fatal juga terhadap pemrograman. Contoh misalkan di saat stop 0301 di bentuk exit, tapi Anda menggunakan di komponen pass buttonnya adalah berbentuk NC, maka hal tersebut akan mengakibatkan program ini tidak akan berjalan karena di saat arus gas ini sudah terbuka. Maka yang cocok adalah menggunakan tipe NO, kan karena itu reaksi, maka di saat kita reaksi maka sama halnya dengan di saat setelah Anda menggunakan titiknya NC, maka tidak akan berfungsi pula. Kenapa? Di saat dia belum diinstruksikan untuk jalan, maka dia akan jalan sudah tidak berbuka. Apa? Komponen yang digunakan komponen NC ya, maka dia akan memberikan sinyal untuk menyalakan sistem ya. Nah, ini pengalamannya karena semua untuk yang tadi bilang ada 01 sampai 10 ada 17 ya, akhir dengan 15. Nah, ini kita mulai timbul di konsekuensinya. Nah, ini tempat terminal, satu terminal yang dibutuhkan ini kan berapa tipe ya? Nah, bisa PPH 2A, PPH 1. Ini dengan hal ini kita melihat tipe pada PPH kita mengetahui berapa jumlah terminal yang ada pada PPH tersebut. Nah, nah ini tipe pemrograman saya bilang, jadi saya katakan tinggal menarik simbol yang diinginkan pada perubahan tersebut untuk membuat suatu pemrograman, di mana pemrograman ini akan digunakan untuk proses sistem yang akan kita rencanakan ke depannya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oke, bagaimana cara membaca rangkaian digital? Oke, untuk kita coba ya, kembalikan ke penjelasan. Nah, cara menggunakan pemasangan rangkaian digital itu, kalau aja kita ambil satu komponen pass button, kita perlu diperhatikan terlebih dulu sistem PNP dan NPN terlebih dahulu. Jika kita menggunakan di komnya nilai negatif, maka diperlukan sinyal ada nilai positif pada rangkaian tersebut. Contoh nanti. Jadi kebahannya ya, rekan ya. Nah, ini rangkaian untuk digital input yang sederhana ya. Jadi jika PLC tersebut mempunyai power eksternal, maka dia power eksternal itu atau itu akan ambil langsung dari PLC-nya. Jadi kalau tidak ada, maka butuh namanya tadi internal ya. Jika punya tidak ada internal, maka diperlukan power eksternal. Nah, di sini kita lihat ini disebut sepatutnya kita ada salah satu ya. Maka di saat dia komponen nilainya negatif, maka dibutuhkan adalah nilai positif pada
alamat terminal contoh di 001. Sama halnya teman-teman di saat memasang sensor ya, sensor itu yang dibutuhkan outputnya oke, TKP. Kalau kita menggunakan outputnya nilainya positif, maka dia tidak akan berfungsi ya. Tolong diperhatikan dalam penentuan sinyal yang dibutuhkan oleh PLC-nya. Ada dari beberapa merek itu sudah ditentukan nilai PLC-nya, seperti tapi itu open dia bebas. Jika ada teman-teman menentukan open yang berubah positif, maka sinyal yang dibutuhkan pada digital itu adalah negatif. Sama halnya dengan mencari sensornya sama. Waktu dari sinyal itu dibutuhkan nilai. Ada lagi? Iya Pak. Inputnya Pak. Sekarang kalau outputnya itu oke, ya. Baik, terima kasih Mas. Yang bagus. Karena ada input, maka ada output. Yang tadi saya bilang di awal, untuk output, untuk model kontrol, kita bicara model kontrol, maka dia mempunyai terminal di bawah biasanya ya, dan dia terdiri dari beberapa kom. Contoh ambil ya, kita lanjutkan yang ini. Nah, jika dibutuhkan output untuk komponen pada digital output 24 core, maka teman-teman bisa langsung menggunakan PowerX. Ini kita namakan jika komnya diletakkan di posisi positif, maka yang dikeluarkan adalah positif pula. Maka ditentukan nilai untuk menggerakkan si komponennya adalah negatif. Nah, perlu diperhatikan adalah di sini ada kom 1 melayani 2 output 01 dan 02. Maka di kom 3 kita bisa ada punya kom tersendiri. Kom 2 yang melayani output 3 dan output 4 ya. Jadi kalau tidak mau antara kom itu di antara ya. Paham? Oke. Baik, bisa lihat teman-temannya. Nah, ini yang tadi dibilang dia ada pembatasnya ya. Nah, untuk panel biasanya jika sudah sampai 11 dia akan berubah lagi ke TH 1. Maka ada pemrograman juga sama gitu ya. Dia tadinya 00 dia hanya berlaku di TH kosong, sedangkan untuk TH 1 maka dia berubah jadi 1,0,0 ya. Beda di sama halnya di bawah itu 1,00 untuk kalau misalnya atas hanya 2 digit di depan. Nah, ini yang tadi kita bahas yang ada teman-teman. Di sini kita lihat menerangkan input, di mana dia menggunakan power eksternal dan di mana menggunakan power eksternal. Itu beda. Nah, tergantung speknya. Biasanya begini, kalau misalkan melihat jika beban pada si outputnya terlalu besar, maka dia membutuhkan power tersebut dan melebihi kapasitas yang telah ditentukan, sehingga berakibat pada merusak komponen yang ada. Maka diperlukanlah power supply eksternal yang bisa melebihi kapasitas. Makanya bisa kita merakit suatu hal untuk membagi data sinyal yang lebih bagus. Nah, ini untuk kalian output. Nah, yang tadi kita bilang, nah, di sini kan ada kom-komnya ya. Nah, kom-kom ini, komen ini, ya, contoh sini komen kosong-kosong, maka dia cuma di area punya kom dan punya lokasi di nomor. Sedangkan kom 01 kan ada beberapa tipe tertentu dia hanya kom 1, maka dia kom 1 PLC itu bisa digunakan ya. Nah, untuk mempermudah dalam pemrograman diperlukan ada penempatannya di sini. Baik. Tapi ini nanti bisa terlihat jelas di sini ya peralatan dan lain. Baik, untuk memahami sejauh mana pemrograman tersebut, silakan siapa yang bisa dan tugas untuk membuat satu silakan.
membuat langgaran terkunci yang tadi mereka. Nah, perlu diperhatikan juga ya langkah kerja yang tadi kita berikan contoh ya. Nah, kalau dipahami apakah nanti teman-teman yang dibuat ini apakah sudah sesuai dengan instruksi yang kita tadi bicarakan. Siapa yang ikuti? Gimana? Nanya udah oke? Oke ya. Alhamdulillah berarti teman sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ini sistem pemrogramannya, pengalaman digital inputnya udah oke, sistemnya juga udah bisa terkendali. Ini sistem untuk kendali motor dual ya. Ini bisa digunakan. Tinggal ini hanya pemrogramannya saja. Tapi dalam penempatan komponennya ini sudah sesuai dengan itu. Tinggal penjabarannya saja yang tadi kita mau. Jadi alamatnya di sini. Nah, penjabaran di sana kita lengkapi dengan alamat di sini. Jadi yang kosong-kosong itu punya mana sih? Nah, kita lihat ya. Dan tombol 1 alamatnya 01. Oke kan ya? Nah, sedangkan outputnya kita gunakan lampu atau konverter sudah sesuai. Nah, jadi alhamdulillah para teman-teman secara aktivitas nih teman-teman sudah bisa memahami. Baik, untuk memperjelas tapi di mana teman-teman sudah bisa memahami itu, saya kasih tugas mandiri ya teman-teman ya. Baik, tugas individunya adalah sederhana yang akan kita pelajari, yaitu membuat satu rangkaian. Kalau secara garis besar adalah mengoperasikan suatu sistem dari 3 tempat dan mematikan dari 3 tempat. Nah, saya minta diuraikan apa ya? Yang komponennya apa yang digunakan, alamatnya apa, sama hal, dan termasuk kita inputnya apa dan kita outputnya apa. Udah yang sederhana itu saja. Karena batasan kita dalam materi ini teman-teman setidaknya bisa menjelaskan, kalau menjelaskan hasilnya ya, memahami dan membuat satu proyek. Nah, ini salah satu proyek ya. Setelah ditentukan nama, mau tidak mau teman-teman menentukan untuk memahami atau merencanakan suatu komponen yang kita akan gunakan. Bukan depan ya. Depan insya Allah kita akan bahas bersama. Siapa saja yang belum memahami, tapi secara garis besar perawatan teman-teman tadi kan sudah oke. Nah, insya Allah teman-teman setidaknya dalam tugas ini saya bisa melihat berapa persen pemahaman pembelajaran dari saya ya. Ada pertanyaan? Belum bisa tutup? Cukup ya? Terima kasih ya rekan. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini kita tutup dan berdoa ya. Mari kita bersama-sama dengan Al-Fatihah dan pada acara ini kita berjalan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Mohon maaf tidak ada kata-kata dan penyampaian.